Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Parpus, kenalkan saya Lalu Aditya Wiratama Saputra dari SMK Negeri 1 Praia Tengah. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Lingkungan Sekitarku Sumber Uang, karya Dr. Siswandi. Sobat, tahu nggak, Indonesia pernah mengalami masa krisis di mana harga barang naik gila-gilaan sementara nilai uang malah menurun drastis. Nah, krisis itulah yang menjadi latar belakang dari buku yang saya pegang ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit Sasmita Utama di Yogyakarta. Buku ini memiliki ISBN 97992480051. Sobat mungkin bertanya, kenapa sih saya memilih meresensi buku setebal 117 halaman ini? Alasan saya karena dari judulnya saja sudah terlihat menarik, apalagi isinya yang sangat edukatif dan inspiratif, terutama tokoh utamanya yang sangat-sangat memotivasi. Buku ini bercerita tentang sebuah keluarga, terutama Bagas, anak SD yang lugu namun cerdas, yang terpaksa meninggalkan kota kelahirannya dan pindah ke desa karena keluarganya terdampak krisis ekonomi. Awalnya Bagas menganggap hidup di desa itu membosankan, jauh dari hiruk pikuk kota dan semua kenyamanan yang biasa dia nikmati. Namun seiring waktu, desa justru membuka matanya. Bagas menemukan cara untuk membantu orang tuanya melalui potensi tersembunyi di lingkungan sekitar. Dalam usia belia, Bagas mampu menggerakkan harapan, membangkitkan semangat, bahkan menginspirasi warga desa yang lebih tua darinya. Buku ini terdiri dari 13 chapter yang menyajikan kisah sederhana namun syarat akan makna. Ilustrasi yang ditampilkan di dalam setiap chapternya juga menambah daya tarik visual sekaligus membantu memperjelas suasana dalam cerita. Adapun hal unik yang saya temukan dalam buku ini adalah penggunaan dua jenis alur secara bersamaan untuk menyampaikan jalan cerita secara utuh. Alur maju digunakan dari awal hingga akhir cerita yang menggambarkan perkembangan cerita secara kronologis. Sedangkan setiap chapternya mengikuti alur yang lurus dan hanya menceritakan satu peristiwa tanpa melompat ke waktu atau kejadian yang berbeda. Walaupun begitu, semua cerita tetap saling berkaitan dan membentuk alur yang padu. Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan penulis juga cukup ringan dan mudah dipahami. Dialog-dialog antar tokoh terasa natural, dilengkapi dengan deskripsi yang cukup detail. Penulis juga menyisipkan beberapa kata daerah tanpa membingungkan pembaca karena terdapat penjelasan langsung dalam narasi serta kamus kecil yang disediakan pada halaman 117. Sobat Perpus, buku ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah penggunaan gaya bahasa yang ringan dan tema yang relevan, yang membuat buku ini tidak hanya menghibur tapi juga mengajak kita untuk berpikir kritis dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain mengangkat tema yang relevan, buku ini juga syarat nilai edukatif yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran jika buku ini dapat menjadi pemenang harapan 1 dalam sayembara penulisan naskah buku bacaan non-fiksi SD tingkat pusat tahun 1999 per tahun 2000. Selepas dari kelebihannya, buku ini juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu penggunaan alur yang cenderung datar dan terpisah antar chapternya, yang membuat kesinambungan cerita terasa kurang kuat. Hal tersebut juga mungkin kurang nyaman bagi pembaca yang belum terbiasa. Kendati demikian, secara keseluruhan buku ini sangat layak dibaca oleh semua kalangan. Meskipun secara tampilan dan tujuan penulisannya diperuntukkan bagi anak-anak, namun isi dan pesan yang dibawakan justru relevan dan menyentuh lintas usia. Ada satu quotes yang menurut saya sangat memotivasi dari buku ini, yaitu perkataan dari Ketua RT. Anak kecil itu saja mampu menghasilkan uang banyak, sementara kita yang tua malah bekerja seenaknya. Nah, maka dari itu, marilah kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Sekian resensi dari saya. Terima kasih. Salam literasi.